Kalau ngomongin negara yang menganut ideologi komunis, siapa sih yang ada di pikiran kalian? Coba deh pikirin 5 detik. Korut, miskin, tapi punya nuklir sih. China, nggak murni komunis lagi. Soviet, udah bubar. Tapi, apa ya yang membuat mereka gagal? Nggak ada persamaan kepentingan kayak NATO kah? Bahkan negara-negara komunis aja malah saling perang dan konflik satu sama lain. Hal ini pernah terjadi pada Kamboja di bawah pimpinan Pol Pot dan Khmer Merah, melawan Vietnam di bawah pimpinan Le Duan. Kok bisa ya? Tapi setelah mimin teliti, perang Kamboja-Vietnam 1978-1979 ini sangatlah unik dan lebih dari sekedar fakta bahwa Kamboja diinvasi oleh Vietnam akibat dari serangan Pol Pot ke perbatasan. Dalam sejarahnya sendiri, Kamboja dan Vietnam telah memiliki rivalitas sejak zaman kerajaan kuno. Selain itu, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Soviet diketahui juga terlibat dalam konflik ini, meskipun Soviet dan terutama Amerika Serikat lebih berhati-hati karena efek Vietnam Syndrome. Belum lagi konflik ini seringkali disebut-sebut sebagai konflik Asia Tenggara pertama yang harus dihadapi oleh organisasi ASEAN. Nah, karena kalian sudah dibuat penasaran oleh Mimin, maka dari itu, mari kita tonton videonya sampai selesai. Seperti yang sempat disinggung, Vietnam dan Kamboja sudah berkonflik lama, bahkan sebelum tahun 1978. Awalnya, Vietnam sendiri merupakan daerah di bawah administrasi China, hingga provinsi ini mendapatkan kemerdekaannya di abad ke-10 Masehi. Di sisi lain, Kamboja dan Laos merupakan kerajaan independen yang mendapatkan pengaruh dari India serta beragama Buddha. Namun karena kondisi geografis mereka yang berdekatan, terdapat etnis Khmer yang tinggal di bagian Vietnam maupun etnis Vietnam yang tinggal di Kamboja. Awalnya Kamboja memang lebih maju, terutama dalam urusan penanaman beras. Hal ini membuat daerah-daerah di Vietnam diperintah oleh seorang Khmer yang merupakan orang Kamboja. Kemudian ketika Prancis datang di abad ke-19, Prancis menggabungkan Vietnam, Laos, dan Kamboja menjadi tanah jajahannya yang kemudian dikenal dengan nama Indochina. Namun persaingan antara orang Vietnam dan Kamboja tetap berlangsung di lingkungan masyarakat. Pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara Eropa mulai melakukan proses dekolonialisasi. Tidak seperti Vietnam yang harus berjuang dengan darah dan keringat melawan Prancis untuk mendapatkan kemerdekaannya, Prancis justru merestui kemerdekaan Laos dan Kamboja. Hal ini didasari oleh kemampuan diplomasi dari Raja Kamboja pada saat itu, Norodom Sihanouk. Awalnya Prancis masih menginginkan Kamboja untuk menjadi wilayah koloninya. Namun Sihanouk dengan cepat mengkambing hitamkan gerakan komunis di negaranya dan memberi sinyal bagi Prancis bahwa mereka merupakan sekutu dan bukan musuh mereka. Perlu diingat bahwa saat itu gerakan komunisme menjadi masalah di Eropa dan karena banyaknya ex-French resistance yang merupakan komunis, gerakan komunisme bahkan berkembang pesat di daerah Prancis. Kondisi ini semakin meyakinkan Prancis bahwa Raja Sihanouk merupakan sekutu penting terutama untuk melawan Vietnam Utara yang bersifat komunis. Maka dari itu, rivalitas antara Vietnam dan Kamboja kembali memanas. Namun seperti yang sudah dibahas di video Perang Vietnam, Prancis keok di Perang Indochina pertama, sedangkan Amerika kesulitan menghadapi Vietnam saat Perang Indochina kedua. Pada tahun 1968, Vietnam Utara melancarkan serangan yang sangat terorganisir melawan Amerika dan Vietnam Selatan. Serangan ini dikenal sebagai serangan Tet dan merupakan titik balik dari Perang Vietnam. Meskipun Amerika dan Vietnam Selatan sanggup menahan serangan ini, namun kasualitas mereka sangatlah besar, bahkan sampai dinding kedutaan Amerika rusak berat. Berita ini tersebar hingga Amerika, yang membuat penduduk Amerika yakin bahwa mereka tidak akan memenangkan perang ini. Akhirnya setelah Tet Offensive, Vietnam Utara hanya tinggal menunggu waktu sebelum pabrik Amerika pecah dan memaksa Amerika Serikat untuk menarik pasukannya seperti Prancis di Perang Indochina pertama. Gerakan-gerakan komunis pun mulai menjamur yang membuat penduduk Vietnam Selatan sangat takut akan naiknya komunisme di Vietnam Selatan. Hal ini membuat Amerika Serikat berusaha memberikan damage sebesar mungkin bagi kaum komunis dengan pemboman massal di wilayah Indochina. Amerika juga menendang Sihanouk dan menggantinya dengan Lon Nol sebagai Perdana Menteri yang dipercaya oleh Amerika Serikat akan lebih barbar terhadap kaum komunis. Namun pengeboman Amerika Serikat justru membuat pemerintah semakin tidak populer
dan membuat gerakan Khmer menjadi semakin populer, di mana kelak pemimpin mereka, Pol Pot, berhasil mengambil kekuasaan pada 17 April 1975. Seperti yang kita ketahui, ketika Pol Pot menguasai Kamboja, ia melakukan gerakan genosida. Namun karena video ini berfokus pada Perang Kamboja-Vietnam 1978-1979, Mimin tidak akan fokus ke isu tersebut, melainkan fokus ke hal-hal yang dilakukan Pol Pot selama jabatannya dan berpengaruh bagi perang ini. Ketika Pol Pot berkuasa, sebenarnya Vietnam mulai meningkatkan kewaspadaannya kepada kebijakan Pol Pot yang dianggap barbar. Apalagi Vietnam berbatasan langsung dengan Kamboja, yang tidak menutup kemungkinan akan terjadinya konflik. Sebelumnya juga sempat disinggung bahwa selain memiliki rivalitas, juga terdapat orang Kamboja yang tinggal di Vietnam maupun sebaliknya. Hal ini membuat Pol Pot mungkin menggunakan alasan ini untuk memulai agresi seperti yang dilakukan oleh Siad Barre dalam Perang Ogaden antara Somalia dan Ethiopia. Ketakutan Vietnam pun menjadi kenyataan ketika 2 tahun setelah Pol Pot berkuasa, yakni pada tahun 1977, Kamboja menginvasi Vietnam dengan alasan mengambil kembali wilayah yang diduduki oleh etnis Kamboja. Awalnya Vietnam masih menahan diri dan masih menginginkan negosiasi. Mereka pun sadar bahwa negosiasi dengan Pol Pot akanlah sulit, meskipun terdapat berbagai proposal seperti adanya zona demilitarisasi. Namun Pol Pot semakin melunjak ketika pada 18 hingga 30 April 1978, dirinya mengerahkan pasukan Khmer ke kota Ba Chuk, Vietnam, dan menghajar serta membantai penduduk di sana. Hal ini meyakinkan Vietnam bahwa mereka tidak mungkin berdamai dengan Pol Pot dan harus memburunya hingga lengser demi kedamaian negaranya. Desember 1978, Vietnam, sang veteran perang, memutuskan untuk menyerang Kamboja demi menjatuhkan Pol Pot. Serangan skala besar pun dilakukan dengan 50.000 pasukan langsung menuju Phnom Penh dan berlangsung selama 2 minggu penuh. Di kejauhan, China yang merupakan tetangga Kamboja tidak menyukai langkah gerusa-gerusuk Vietnam. Hal ini dianggap sebagai tindakan ceroboh. Ini berarti Vietnam telah menginvasi sekutu mereka. Memang 2 bulan setelah Kamboja diinvasi Vietnam, China langsung balas menginvasi Vietnam. Namun mereka memilih mundur hanya setelah 1 bulan berperang. Soviet di sisi lain membantu Vietnam secara politik, sedangkan Amerika Serikat malah mendukung pihak non-komunis di Kamboja. Kompleks ya, sebenarnya negara-negara ini maunya apa sih? Tapi bagi orang-orang yang menjadi korban kekejaman Pol Pot selama 3 tahun belakangan, tentara Vietnam yang datang kemudian dianggap sebagai pembebas. Tentunya juga, tentara Vietnam jauh lebih profesional dan berpengalaman dibandingkan dengan tentara Khmer. Vietnam juga terbentuk akibat adanya Vietnamese Syndrome di kalangan rakyat dan pemerintah Amerika Serikat. Vietnamese Syndrome merupakan julukan bagi trauma Amerika Serikat akibat Perang Vietnam. Pada saat itu, Perang Vietnam membuat rakyat Amerika Serikat tidak percaya pada pemerintah, dan Amerika tidak mau mengulang hal yang sama. Maka dari itu, meskipun mereka membantu pihak non-komunis di Kamboja, namun mereka melakukannya dengan enggan yang tentunya menguntungkan sisi Vietnam. Di sisi lain, invasi ini merupakan ujian pertama bagi organisasi ASEAN yang masih memiliki umur belia pada saat itu. Hal ini dikarenakan Thailand, salah satu negara anggota ASEAN, juga berbatasan langsung dengan Kamboja yang kemungkinan besar akan mendapatkan banyak masalah, seperti tsunami pencari suaka. Halo Rohingya? ASEAN sebenarnya mengakui bahwa pemerintah Khmer merupakan pemerintah yang sah di Kamboja. Hal ini dilakukan agar Kamboja tidak menjadi stateless state yang bisa membuat kekacauan terjadi di Asia Tenggara. Mereka juga melakukan hal ini untuk menekan Vietnam agar segera angkat kaki dari Kamboja sebelum situasi menjadi lebih parah. Meskipun Pol Pot akhirnya jatuh dan pergi mengungsi ke Thailand, tentara Vietnam masih belum menarik diri yang membuat publik Kamboja berbalik menuduh tentara Vietnam melakukan pendudukan di negaranya. Sedangkan di Vietnam sendiri, perang juga menjadi tidak populer karena pendudukan ini bisa membuat image Vietnam menjadi buruk. Berasa jadi kayak Amerika dong. Pol Pot dan Khmer Merah bahkan sudah lengser dari pemerintahan. Jadi selanjutnya, apakah perang akan terus dilanjutkan dan membuat banyak nyawa manusia terus menghilang? Meskipun terkadang, perang Kamboja-Vietnam sering disebut sebagai Perang Indochina ketiga dan merupakan perang yang menghentikan kekejaman Khmer Merah. Namun perang ini juga mendapatkan julukan sebagai The Forgotten War, karena banyak pihak yang ingin melupakan perang ini.
Selain publik Vietnam yang melihat perang ini memberikan image buruk bagi dirinya, orang Kamboja juga ingin melupakan perang ini dan menghindari memberikan image bahwa Vietnam merupakan pembebas mereka. Di sisi lain, Khmer Merah terus memberikan perlawanan secara gerilya kepada pemerintahan baru, Republik Rakyat Kampuchea, yang didukung oleh Vietnam dan Soviet, dengan Heng Samrin sebagai pemimpinnya. Pengaruh Pol Pot pun semakin menurun, ditambah dengan kembalinya sosok Norodom Sihanouk yang masih populer di kalangan masyarakat. Pemerintah Republik Rakyat Kampuchea pun diakui oleh PBB sebagai pemerintah yang sah di Kamboja dan memulai berbagai perundingan dan reformasi kebijakan pasca perang yang didukung oleh Vietnam, sampai akhirnya angkat kaki dari Kamboja sepenuhnya pada 25 September 1989. Lalu nasibnya Pol Pot? Dirinya dan Khmer Merah tetap berusaha untuk memberikan perlawanan, namun upaya penaklukan wilayah Khmer yang dilakukan oleh pemerintah Kamboja yang baru membuat dirinya terus berada dalam pelarian hingga akhirnya wafat pada tahun 1998. Nah, demikianlah konflik yang terjadi antara dua negara komunis ini. Kalau menurut kalian, kenapa sih negara-negara ini nggak bisa collab aja? Atau setidaknya anteng-anteng deh? Coba tulis di kolom komen ya. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.